Halo teman-teman, perkenalkan, saya Karen Boy, mahasiswa program studi Informatika Pendidikan Jarak Jauh Universitas Siber Asia. Video ini saya buat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme semester genap tahun ajaran 2025/2026. Tema yang saya pilih adalah kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Mengapa saya memilih tema ini? Karena di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat, khususnya di era industri 4.0 dan society 5.0, kita seringkali terlalu fokus pada kecerdasan intelektual dan keterampilan teknis. Padahal, yang menentukan kualitas hidup, hubungan antar manusia, dan bahkan keberhasilan karir adalah kemampuan kita mengelola emosi diri sendiri dan memahami emosi orang lain. Estetika humanisme mengajarkan kita untuk menghargai manusia secara utuh, bukan hanya sebagai makhluk berpikir, tetapi juga sebagai makhluk yang merasa, merasakan, dan bermakna. Kecerdasan emosional adalah salah satu wujud nyata dari penghargaan itu. Mari kita telusuri bersama. Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional, atau yang sering disingkat EI atau EQ, pertama kali dipopulerkan oleh psikolog Peter Salovey dan John Mayer pada awal 1990-an. Kemudian, Daniel Goleman melalui bukunya yang sangat berpengaruh membuat konsep ini dikenal luas di seluruh dunia. Goleman mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai kemampuan untuk mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, memotivasi diri sendiri, serta mengelola emosi dengan baik dalam diri sendiri maupun dalam hubungan dengan orang lain. Berbeda dengan IQ yang relatif stabil, EQ bisa dilatih dan dikembangkan sepanjang hidup. Ini sejalan dengan semangat psikologi humanistik yang digagas oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow. Manusia memiliki potensi untuk terus tumbuh dan menjadi versi terbaik dari dirinya. Dalam kerangka estetika humanisme, kecerdasan emosional adalah seni memahami keindahan dan kerumitan jiwa manusia. Emosi bukan sekadar gangguan yang harus ditekan, melainkan bagian integral dari pengalaman manusia yang layak dihargai, dipahami, dan diolah secara bijak. Daniel Goleman membagi kecerdasan emosional menjadi 5 komponen utama. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, self-awareness atau kesadaran diri. Ini adalah fondasi. Seseorang yang memiliki kesadaran diri mampu mengenali emosi yang sedang ia rasakan, mengetahui penyebabnya, dan memahami bagaimana emosi itu memengaruhi pikiran serta perilakunya. Bayangkan Anda sedang mengerjakan tugas kuliah yang sulit. Tiba-tiba muncul rasa frustrasi. Orang yang sadar diri akan berkata dalam hati, "Saya sedang frustrasi karena deadline mendekat dan saya belum menemukan solusi." Dengan mengenali itu, ia tidak langsung panik atau menyerah, melainkan bisa mengambil langkah selanjutnya secara lebih jernih. Tanpa kesadaran diri, kita seperti kapal tanpa kompas, terombang-ambing oleh gelombang emosi tanpa tahu kemana harus berlayar. Kedua, self-regulation atau pengaturan diri. Setelah menyadari emosi, langkah berikutnya adalah mengelolanya. Pengaturan diri bukan berarti menekan atau menyangkal perasaan, melainkan memilih respons yang tepat. Contoh sederhana, ketika seseorang mengkritik hasil kerja kita di grup kelas atau di tempat kerja, emosi marah atau tersinggung pasti muncul. Orang yang memiliki pengaturan diri yang baik tidak langsung membalas dengan kata-kata kasar atau menutup diri. Ia memberikan jeda, bernapas, lalu merespons secara konstruktif. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan ini sangat berharga. Ia mencegah kita melakukan tindakan yang nanti kita sesali. Ketiga, motivation atau motivasi internal. Orang yang cerdas secara emosional memiliki dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk mencapai tujuan, bukan sekadar karena tekanan eksternal atau hadiah. Mereka mampu menunda kepuasan jangka pendek demi pencapaian jangka panjang. Dalam konteks mahasiswa informatika, motivasi internal ini terlihat ketika seseorang tetap belajar bahasa pemrograman baru meskipun sulit, atau terus mencoba memperbaiki proyek meskipun berkali-kali error. Mereka tidak mudah menyerah karena ada makna yang lebih dalam di balik usaha tersebut. Keempat, empati atau empati. Empati adalah kemampuan merasakan dan memahami perasaan orang lain dari sudut pandang mereka. Bukan sekadar, "Saya tahu kamu sedih," tetapi, "Saya merasakan bagaimana rasanya berada di posisi kamu." Di dunia digital yang penuh dengan komentar dan interaksi daring, empati seringkali hilang.
Kita mudah menilai tanpa memahami konteks. Padahal, empati adalah jembatan yang menghubungkan manusia dengan manusia. Tanpa empati, teknologi canggih sekalipun hanya akan menghasilkan komunikasi yang dangkal dan penuh kesalahpahaman. Kelima, social skills atau keterampilan sosial. Ini adalah kemampuan membangun dan memelihara hubungan yang sehat, berkomunikasi dengan efektif, mengelola konflik, dan bekerja sama dalam tim. Bagi mahasiswa informatika yang nanti akan banyak bekerja dalam proyek kolaboratif, keterampilan sosial sangat menentukan. Ide brilian saja tidak cukup jika kita tidak mampu menyampaikannya dengan baik atau bekerja harmonis dengan rekan tim. Sebagai mahasiswa informatika, saya menyadari bahwa banyak dari kita sangat mahir dalam logika dan algoritma, tetapi kadang kesulitan mengelola emosi sendiri atau memahami emosi orang di sekitar. Video ini menjadi pengingat bagi saya pribadi. Kecerdasan teknis tanpa kecerdasan emosional akan membuat kita cerdas secara mesin, tetapi miskin secara kemanusiaan. Nilai utama yang ingin saya sampaikan adalah, mengelola emosi bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kematangan dan tanggung jawab. Ketika kita mampu menguasai diri sendiri, kita menjadi lebih bebas. Ketika kita mampu memahami orang lain, kita menjadi lebih manusiawi. Itulah esensi estetika humanisme, melihat dan menghargai keindahan serta kedalaman jiwa manusia. Demikian pembahasan mengenai kecerdasan emosional yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini memberikan manfaat dan menginspirasi kita semua untuk terus mengembangkan diri secara utuh, baik secara intelektual maupun emosional. Jika ada sumber yang saya rujuk dalam penyusunan materi ini, antara lain pemikiran Daniel Goleman dalam buku Emotional Intelligence, konsep psikologi humanistik Carl Rogers dan Abraham Maslow, serta berbagai literatur terkait soft skill di era digital. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga emosi, dan tetap semangat berkarya.